Ya teh sumpah, cuman sama teh Tatan, Anta bisa melihat dunia yang lain. Lukisan-lukisan teteh mengajak Anta berpetualang. Ke gunung, ke pantai, ke dasar laut, bahkan ke antariksa. Pokoknya Mas Teteh nggak boleh berhenti melukis. Kalau Teteh berhenti melukis, apa jadinya hidup Anta? Apa jadinya hidup gue tanpa orang Udikel? Udah belum, Non? Belum. Yalah, aku banyak keterikaan nih, Non. Kalau bisa yang lama tuh, Bi. Anta! Tak! Cat biru gue habis. Anta! Anta, cat biru gue habis. Ih, si Anta. Anta! 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 Cat biru gue habis. Anta! Anta! Nonton ya. Nonton ya. Pak, Mas Anta kan pergi, Non. mana Bi? Kirain Non Tania tahu. Kalau aku tahu aku nggak bakalan pusing kayak gini lah.
Yang Bibi tahu, Mas Anta tuh pergi naik taksi tadi malam. Kemana? Ah, Bibi nggak nanya, Non. Brengsek tuh anak. Pengen pergi aja lagi. HP aku mana, Bi? Nontonnya kan nggak pernah mau punya HP. Ya udah kalau gitu HP Bibi. Gak ada pulsa, Non. Kok marah, Bu? Ya diisi. Mama apa kabar? Pinjam HP-nya, Kak. Hei, aku lagi bicara sama Mama. Halo, Ma. Lanjut nanti teleponnya. Tania mau cari Anta. Duh, tuh anak kemana sih? Nyebelin banget. Kabur kali. Udah capek diperbudak sama kamu. Enggak. Dia nggak pernah ngerasa gitu. Ya dia nggak mungkin ngomong lah sama kamu. Anta nggak mungkin pergi karena itu. Orang aku kenal dia. Buktinya dia nggak ada kan? Ya, ya bisa aja mungkin kan dia sakit kali. Apa mungkin Anta kecelakaan? Nggak mungkin dia kabur. Nggak mungkin dia kabur. Non. Makan dulu, Non. Masa udah 3 hari perutnya nggak diisi, nanti sakit loh. Anta nggak akan kembali ya, Bi? Pasti kembali, Non. Mungkin dia ada urusan penting kali. Kalau dia kenapa-napa gimana? Non jangan ngomong yang jelek-jelek dulu. Yang penting, Non jaga kesehatan. Tuhan itu ciptain Anta buat aku, Bi. Kalau nggak ada Anta, aku nggak tahu harus ngapain. Non jangan ngomong gitu. Cuma Anta yang ngerti aku. Anta, Hampir pengen kayak peyek aku, Non. Anta, Tatan, teh bagusan yang mana? Teh. Ayo, Tatan. Waduh, teh. Tunggu teh. Anta, Anta lo bilang sekarang sama gue kalau lo ngerasa dibudakin dan lo nggak tahan lagi jadi asisten gue. Enggak teh, Anta teh nggak pernah merasa seperti itu. Nggak ada masalah. Anta bilang kalau memang mau pergi dari sini supaya gue bisa usir lo sekarang. Sumpah demi Allah enggak teh. Kemarin teh Anta kudu diam-diam ke Jogja untuk ketemu pemilik galeri. Aduh, dia teh tertarik sama lukisan teteh. Dia mau ketemu langsung sama teteh. Enggak. Gue nggak mau ketemu sama siapa-siapa lagi. Terlambat atuh teh. Ah, Hai, saya Pierre, pemilik Galeri Harsono di Jogja. Nice to finally meet you. bukan cuman galeri lukisan aja teh. Di sana teh ada Pembuatan keramik. oh iya, pembuatan keramik. Bagus-bagus teh karyanya. Beberapa karyanya udah kamu pecahin. You're actually holding my favorite piece. You can have it. Nggak tertarik. Pierre, ini teh adalah koleksi khusus yang tidak pernah diperlihatkan pada siapapun juga. Bilang jangan lama-lama. Mau apa enggak? Sabar atuh teh. Ternyata
bener omongan Ananta mengenai lukisan kamu. Si Udik ini ngomong apa aja? Ata. Nggak. Dia bilang saya akan suka dengan lukisan kamu. Yang lupa dia bilang, selain berbakat, kamu juga cantik. Boleh nggak lukisan kamu aku pamerin di Galeri Harsono? Aku janji, I will take care of your paintings. Please. Iya. Oke. Untuk ini menjadi pameran tunggal, saya butuh kamu melukis 2 lukisan lagi. Enggak. Aku bukan pelukis pesanan. Teh, Tania, maksud saya, memang untuk pameran tunggal itu minimal harus 8. Terserah. Aku nggak butuh galeri lukisan kamu. Teh, maksud si Teh adalah... Enggak, Anta. Gua nggak mau ngelukis kalau disuruh-suruh. Mendingan lo suruh tuh orang pergi karena waktunya udah habis dan gua nggak mau ketemu lagi sama dia. Oke. Aduh, Teh, gimana ini, Teh? Si Teh udah jauh-jauh datang dari Jogja. Masa digituin? Kasihan atuh, Teh. Teh. Nan. Mas ganteng datang tuh ngajak piknik. Piknik apaan sih, Bi? Selamat pagi, Teh Tatan. Selamat pagi, Teh Tatan. Teh, piknik yuk. Piknik apaan sih? Norak kalian. Emang aku anak kecil. Tania, nasi kerat buatan Ananta ini enak sekali. You gotta try it. It's so good. Come on. Teh, mau kemana? Mandi. Mandi. Ya. Soal kemarin, I was wrong, I feel bad. Sorry ya, Tan. Ananta bilang setiap melihat lukisan kamu, dia ngerasa seperti ditarik dalam imajinasi kamu. Awalnya aku nggak percaya. Sampai aku sendiri ngeliat lukisan-lukisan kamu dan ternyata Ananta benar. Terutama lukisan kamu mengenai hutan dan sungai. Nanta, pada ngapain sih? Kak Tiara, lagi piknik. Mau gabung? Aneh banget. Piknik mah ke air terjun, ke puncak. Masa di sini? Ada air terjun di sebelah sana, di balik bukit. Di balik bukit? Enggak, nggak ada. Itu namanya kekuatan imajinasi. Yang harus Kak Tiara lakukan teh adalah membayangkan. Coba merem. Sok merem. Nah, bayangkan ada sungai, ada bebatuan, suara gemuruh riak-riak air jernih. Imajinasi yang kamu tuangkan ke dalam lukisan kamu itu luar biasa, Tania. Ini buat kamu. Ini apa? Apa aja yang ada dalam pikiran kamu.
Ikan? Dulu papa aku sering ajak aku ke sungai kayak gini untuk tangkap ikan dan lepas ikannya lagi. Oke. Bye. Terima kasih sudah membiarkan aku masuk dalam imajinasi kamu. Aku ingin lebih banyak orang lagi bahagia karena melihat lukisan kamu. So, if you say 6 paintings are enough, aku nggak masalah dengan itu. Udah! This is stupid. Kalian tuh hidup yang realistis aja bisa nggak sih? Kak. Teh Tatan mau kemana? Ini kan pikniknya belum selesai, Teh. Dapat inspirasi ya, Teh. Buat Apier bukan? Iya, kalau nanti dia masih butuh, kasih aja. Pasti butuh atuh, Teh. Apier pasti seneng ini. Minum dulu, Teh. Ini lo yang lukis? Iya, Teh. Lo bisa lukis juga? Iya kan udah sering lihat Teteh melukis. Jadi Teh, matahari ini Teh Tatan. Terus lo bulannya? Oh bukan. Bulannya Teh Apier. Terus lo apa dong? Anta Teh. Gelasnya. Jadi sekarang Teh Tatan dan Apier ada di kehidupan Anta. Bagi Anta, kalian teh bagaikan matahari dan bulan yang selalu menyinari. Minum atau teh? Anta, bangun. Anta bangun. Anta bangun. Tatan. Jangan Teh, jangan belum waktunya. Ih, Anta apaan sih? Makanya dengerin dulu. Gue gak tahu kenapa ya, Tak. Ini kepala gue isinya aneh banget. Perut gue gak enak rasanya, Tak. Terus jantung gue deg-degan kayak gini. Gue kenapa ya, Tak? Teteh sakit. Coba Teh. Ih, enggak. Perasaan gue doang yang gak enak. Gue gelisah, Tak. Iya, Teteh gak demam. Teteh tenang dulu, tarik napas. Ih, Anta, gimana gue mau tenang? Gue gelisah, gue gak bisa tidur. Teteh berarti lagi banyak pikiran. Teh, lagi mikirin apa sih? Hah? Pierre. Tak, gue gak tahu kenapa. Muka Pierre ada terus di kepala gue, Tak. Dia lagi senyum, dia lagi ketawa. Gue kenapa, Tak? Gue gak gila kan? Kenapa gue begini ya? Tak, Anta gak ada yang lucu. Itu saya namanya Tatan tuh lagi jatuh cinta. Sama Pierre? Sama Anta. Ya iyalah sama Pierre. Ternyata Tatan ini wanita seutuhnya. Anta pikir Teh selama ini Teteh tuh wanita yang alergi sama cinta. Cie. Cie. Anta, kalau gitu gue harus ketemu Pierre dong. Besok atuh Teh, udah malam ya. Tidur ya. Ya Teh. Anta, gue harus ketemu sama Pierre sekarang. Ayo, Tak, ayo.
teh. Awas. Teh datang. Aduh. Kan Anta, ayo buruan. Tete mau pakai baju itu ketemu Apier. Kalian cari siapa? Punten Mbak Mas. Aduh, Mas. Sorry. Kita sepertinya teh salah kamar. Permisi ya. Oh wait, kalian temannya Pia? Iya. Tahu nggak ya kamarnya yang mana? Soalnya tadi teh pas kita telepon nomornya nggak aktif. Oh bener, ini kamarnya Pier, cuman Piernya lagi bobo. Kecapean. Mau aku bangunin? Teh, mau dibangunin nggak? Oke, aku bangunin aja ya. Pier? 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 Hey. Loh, teh. Pier? Wake up. Tunggu, tunggu. Teh, nggak mau ngobrol dulu. Anta siap ngedengerin. Teh Tatan jangan aneh-aneh di dalam. Teh Tatan inget teh, dunia itu tidak sebesar daun kelor. Dunia teh gede pisan. Artinya, cowok yang secakep Apier, yang suka sama perempuan teh masih banyak. Nanti Anta carikan lagi yang baru. Teh Tatan. Aku juga bukannya bilang dari awal kalau kita sekong. Hei Anta, nih, lo kasih ke dia 2 lukisan yang dia butuh. Setelah ini gue nggak ada hubungan apa-apa lagi sama dia. Dan jangan sebut namanya di depan gue. Tapi teh, ini. Anta? Hei, ini lukisan Tania? Ya, Hebat. punten saya teh mau tanya dulu sebelumnya. Oke. Teh tidak pernah punya rasa bersalah gitu dalam hidup. Kadang-kadang. Kenapa? Teh kan tahu, Teh Tatan itu suka sama AA. Sama. Saya juga. Ih, sama apanya? Jangan ketawa dulu. Ya. I like her too. Ya nggak bisa atuh. Kenapa? Jangan serakah. Kenapa? Kalau teh memang pisang, teh suka sama pisang. Ya udah sok, silakan. Nggak apa-apa. Tapi jangan suka lagi sama apel. Nggak bisa dua-duanya lah. Maksudnya? Saya sama Teh Tatan udah tahu yang sebenarnya tentang AA. Saya sih nggak apa-apa. Bisa nggak dijelasin dengan cara yang simpel aja, jangan muter-muter, ini sebenarnya ada apa? Hai, Pier, kamu udah pesen makan? Udah. Sorry. Anta, Jack, Anta. Di, nggak dimakan lagi? Dari kemarin nggak makan. Melukis aja enggak. Ngelamun aja di dalam. Kasihan nonton ya, patah hati. Di, terus ngapain aja? Tahu sendiri. Siap. Teh Tatan. Jangan sebut namanya. Nyerah, Teh. Nyerah. Stop, enough. Kamu tuh sebenarnya salah paham.
Teh ternyata Pierre sama Jack ini teh bukan pasangan. Pierre masih suka sama wanita. Aku juga suka. Jack ini sepupunya Pierre. Terus ngapain lo kesini? Kenapa bukan Pierre yang datang menjelasin? Jadi begini teh, Pierre teh harus kembali ke Jogja hari ini untuk mengurus persiapan pameran besok. Nah, Jack teh harus datang ke sini untuk mengurus tiket keberangkatan Teteh ke Jogja. Enggak, gue mau pergi. Kasihan atuh Pierre teh. Teteh mah harus pergi. Pierre udah nungguin kamu di sana loh, Tan. Tunggu. Boleh dinaikin? Ya. Terus oke, sekarang diturunin lagi sedikit. Are you okay? Pak Bambang, Bu Meli, selamat datang kembali. Silahkan dilihat. Honored guests, we, Gallery Arsenal, are honored to have you here tonight at the solo exhibition of Tania with the theme Dreaming and Longing. Ladies and gentlemen, please welcome our gifted painter, Tania. Aku ingin mengajak kamu ke suatu tempat. Mungkin kamu bisa melukis di situ. Kamu tahu, waktu orang tua aku cerai, papaku langsung pindah ke Perancis. Aku marah banget. Ini tempat yang bisa bikin perasaan aku tenang. Aku juga kangen dia, Pierre. Hanta. Kangen papaku. Kamu tahu, lukisan-lukisanku itu adalah ungkapan rasa kangen aku sama papaku. Jadi setiap simbol dalam lukisan kamu itu adalah Pondok kecil, tempat istimewa kami berdua. Pohonnya, sungainya, ikannya. Tempat itu sekaligus jadi tempat terakhir papa aku sebelum papaku meninggal. Dan aku sampai sekarang gak punya keberanian untuk kembali lagi ke tempat itu. aku akan bawa kamu ke sana. Aku janji. Anta cinta sama Teh Tatan.
Anta tidak mau kehilangan Teteh. Dan aku mau seumur hidup sama kamu. Anta? Teteh udah pulang. Teteh kenapa, Teh? Apir teh jahat ya sama Teteh? Enggak, dia nggak jahat. Justru dia baik banget. Tapi saat gue sama Pierre, gue sadar akan satu hal, tak. Sebenarnya gue... Dia siapa, tak? Ini Sukma, Teh. Calon istri Anta. Calon istri. Itu, Kok bisa? Anta teh memang sudah pengen ngejelasin ini semua sebelumnya. Tunggu. Gue kan bos lo. Harusnya lo itu izin dulu sama gue kalau mau nikah. Iya, Teh. Anta teh minta maaf. Jadi kemarin pas Anta teh pulang ke Subang, ibu pengen Anta teh segera menikah. Ya lo kan bisa bilang enggak. Anta teh tidak bisa bilang tidak, Teh. Karena mungkin ini bisa jadi keinginan terakhir ibu sebelum dia. Terserah. Gue gak mau denger apa-apa lagi. Lo kelewatan, tak. Lo kelewatan. Pergi lo. Teteh. Teh Tatan. Teh Tatan. Lo pergi dari sini sekarang, Anta. Lo pergi. Teh, tenang dulu. Lo gak perlu lagi kerja sama gue karena lo udah bebas. Lo pergi. Teh, dengerin dulu. Gak ada yang perlu dengerin. Dengerin dulu, Teh. Hubungan kita cukup sampai di sini. Tak. Milo. Tania, Mama. Udah pulang. Ananta sudah pergi. Dia tidak akan kembali ya. Perasaan kehilangan itu normal. Sama seperti mama kehilangan papamu. Sama normalnya ketika kita merasa kangen dan berharap yang sudah pergi itu untuk kembali lagi. Lalu kita kecewa. Karena pada kenyataannya, hal itu tidak mungkin terjadi.
Kangen papa kamu ya? Iya, Anta. Anta. Memangnya aku bilang apa tadi? You just called me Anta. Sorry, Pierre. Kebiasaan lama. It's okay. Hey. Hmm? Undangan kita udah jadi. Gimana sih? Pierre, sebelum kita nikah, aku mau kamu temenin aku ke tempat ini. Sayang, Aku berangkat ya, Ma. kamu hati-hati ya. Perginya jangan lama-lama ya. Masih banyak persiapan pernikahan kalian yang harus kalian siapkan. Waduh. Ayo. Baik, Kak. Hati-hati. Bye, Ma. Dah. Pipit bakarin nasi kerah. Soalnya Pipit tahu nasi kerah susah kan. Terima kasih. Kompornya perlu dimatiin. Hemat ya, Pipit kebiasaan. Pierre itu emang cocok untuk Tania ya, Ma. Dia telah banyak bawa perubahan besar dalam hidup Tania. Bukan Pierre, Kak. Tapi Ananta Prahadi. This is it. Dulu pondok ini sering dipakai Papa untuk tempat istirahatnya di sela-sela pekerjaan Papa. Yuk. Ini piala-piala kamu. Iya. Ini Anta bukan? Anta. Kok mirip Anta ya?
Gimana mungkin dia bisa kenal papa? Kamu ngapain di sini? Kamu sama Anta? Anta ingin menitipkan surat ini untuk Teh Tania. Kalian itu sebenarnya kenapa sih? Kalau Anta yang benar pergi, kenapa kamu masih ada di sini? Bukannya kamu tunangan tercintanya Anta, atau sekarang udah jadi istrinya? Teh, surat ini akan menjelaskan semuanya. Saya rasa tugas saya di sini sudah selesai. Teh, saya permisi. Kepada tetehku, Teh Tatan yang paling cantik di dunia. Pertama-tama, Anta mohon, Teteh jangan marah, jangan ngamuk. Kasihan Pierre. Dia teh laki-laki baik yang bisa menuntun hidup Teh Tatan ke depan. Anta tuh adalah anak kampung yang tinggal tidak jauh dari pondok ini. Tak? Kamu belum pulang, Tak? Mumpung gak hujan, Pak. Udah ngopi belum? Belum. Ya udah, sebentar, Pak. Terima kasih ya.